Perkenalkan, nama saya Alexander Lunte dengan NIM 2504110049. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saat ini saya akan membahas mengenai inovasi terbarukan di jurusan saya, yaitu Ilmu Kelautan. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita masuk ke inovasi. Sebenarnya apa sih arti dari inovasi itu? Inovasi merupakan suatu proses untuk menciptakan dan menerapkan sesuatu yang baru, baik itu ide, metode produk, atau layanan yang memberikan nilai tambah atau memecahkan masalah dengan cara yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke tujuan inovasi. Tujuan inovasi itu adalah untuk mendorong kemajuan dengan cara yang menciptakan dan menerapkan solusi yang lebih baik terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan. Secara esensialnya itu, inovasi itu berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah secara efektif atau lebih efektifnya lagi. Yang kemudian itu mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai proses. Kemudian kita masuk ke inovasi pertama yang ada di jurusan ilmu kelautan, yaitu yang pertama itu adalah aquaculture canggih, yakni revolusi budidaya ikan kakap putih. Nah, inovasi ini pada dasarnya adalah jawaban buat masalah budidaya ikan yang makin kompleks, khususnya itu buat ikan yang permintaannya tinggi pada saat ini yaitu ikan kakap putih. Nah, jadi daripada kita pusing mikirin lahan yang makin sempit gitu, atau limbah yang bisa mencemari lingkungan, nah muncullah inovasi ini yang buat nawarin solusi budidaya yang lebih terkontrol dan modern lagi. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa inovasinya? Inovasinya itu ada pada penerapan teknologi canggih. Misalnya itu ada yang namanya RAS atau singkatan dari Recirculating Aquaculture System. Nah, jadi itu ini sistem yang budidaya di dalam ruangan yang airnya bisa didaur ulang terus-menerus. Jadi kita bisa hemat air secara gila-gilaan dan kondisi lingkungannya bisa kita atur sesuka hati biar ikannya itu nyaman lah gitu. Selain itu ada juga yang namanya teknologi bioflow. Itu lebih unik lagi. Jadi limbah kotoran ikan itu tidak dibuang, tapi diolah oleh bakteri buat jadi sumber pakan tambahan yang kaya protein. Simpelnya itu inovasi ini mengubah cara kita beternak ikan jadi lebih efisien, lebih produktif, dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan. Kemudian kita masuk ke inovasi kedua yaitu polikultur cerdas atau optimalisasi tambak udang dan bandeng. Nah, inovasi ini tuh fokus buat ngatasin masalah-masalah klasik di tambak tradisional yang biasanya digabungin udang sama bandeng. Dulu kan petambak sering banget ngalamin gagal panen karena kualitasnya itu tiba-tiba jelek atau udangnya gampang kena penyakit. Nah, inovasinya itu apa? Inovasinya adalah mengintegrasikan teknologi modern biar tambaknya jadi pintar dan lebih bisa diprediksi gitu. Pertama-tama dengan memasang sensor kualitas air. Nah, jadi petambak bisa mantau kondisi kayak kondisi penting gitu, kayak pH-nya, suhu, dan oksigen secara real time lewat HP. Nah, jadi itu nggak pakai ilmu kira-kira. Kedua, penggunaan probiotik atau bakteri baik untuk meningkatin imunitas udang dan ikan. Jadi mereka itu nggak gampang sakit. Kemudian terakhir itu ada pemanfaatan biofilter alami, kayak rumput laut yang ditanam di tambak buat bantu nyerap limbah. Jadi inovasi ini itu intinya ngasih alat bantu modern ke petambak biar mereka bisa mengelola tambaknya dengan lebih baik dan hasilnya itu lebih maksimal. Oke, kita masuk ke inovasi yang ketiga yaitu modernisasi alat tangkap, yakni inovasi lampu LED di bawah air pada bagian tancap. Nah, yang terakhir ini merupakan inovasi yang simpel, namun dampaknya itu lumayan besar dan berdampak bagi nelayan gitu. Namanya itu adalah modernisasi alat tangkap. Nah, jadi inovasi ini muncul karena nelayan bagian tancap itu sering ngeluh karena hasil tangkapannya mereka itu nggak menentu dan biaya operasionalnya itu sangat mahal, terutama buat bahan bakar mereka. Bahan bakar
lampu maksudnya. Kemudian muncul inovasi. Nah, apa inovasinya? Itu adalah inovasi yang sederhana namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu dengan mengganti lampu konvensional yang sering mereka pakai yang boros energi dan digantung di atas air. Dengan LED bawah air atau submersible LED, nah, lampu ini dirancang khusus buat mereka buat dicelupin ke air karena cahayanya itu langsung dari air. Sinarnya jauh lebih fokus dan efektif buat narik perhatian ikan-ikan. Ikan-ikan kecil biar ikannya itu kumpul di bawah jaring sehingga para nelayan mudah menangkapnya. Nah, selain itu, lampu LED ini juga kan lebih hemat energi. Jadi inovasi ini secara tidak langsung meningkatkan hasil tangkapan nelayan, namun memberikan solusi untuk mengurangi energi atau menghemat biaya operasional mereka. Ini merupakan sebuah solusi yang cerdas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Tadi ketiga inovasi yang tadi itu menunjukkan bahwasannya penerapan teknologi yang tepat sasaran itu merupakan sebuah kunci untuk merevolusi sektor kelautan dan perikanan, baik melalui akultur yang canggih yang meningkatkan produktivitas budidaya secara terkontrol, atau lewat polikultur cerdas yang mengoptimalkan tambak tradisional dengan sensor. Kemudian dengan atau maupun modernisasi alat tangkap yang mengefisienkan penangkapan ikan dengan lampu LED. Nah, semuanya itu bertujuan sama. Intinya adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada atau tantangan konvensional dengan solusi cerdas yang tidak hanya meningkatkan hasil dan pendapatan, tetapi juga mendorong praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih.